Halo bro semua, balik lagi di channel ini dengan gue Tribagus. Thank you buat kalian yang udah ngikutin video gue dari awal sampai sekarang. Akhirnya pindah di studio yang baru. Ini video kedua di studio yang baru. Dan kali ini kita ada di kelas cepat. Artinya kita akan bikin video. Di sini gue bikin tutorial yang akan membantu kalian untuk proses editing lebih cepat di kelas cepat ini. Nah sekarang buat kalian yang udah lama banget request soal shortcut keyboard ya, terutama untuk cutting, ngecut itu. Gue udah nemuin beberapa cara yang menurut gue itu selama ini sangat-sangat berguna. Mungkin kalau lu punya cara lain lu bisa kasih tahu nanti di kolom komentar, tapi sekarang gue akan nunjukin beberapa cara yang biasa gue pakai, gimana cara nge-cutting itu biar cepat. Oke, tanpa berlama-lama kita coba lihat. Oke bro, kita sekarang di edit page dan ini ada satu contoh video gue yang baru gue bikin kemarin ya. Kalau lo lihat di Instagram gue, video iseng-iseng nih ya, iseng-iseng cuman ini tulisannya azab Tuhan nih, ngeri juga nih. Ya edisi Ramadan ya. Nah pertama gue pengen ngasih tahu dulu gimana caranya ngutak-ngatik keyboard ya, nge-custom keyboard. Nah lo pertama kesini dulu ke DaVinci Resolve, klik terus keyboard customization nih, diklik. Dia akan muncul kayak gini. Terus di sini by default nih harusnya kalau lo klik ini dia DaVinci Resolve nih sini. Nah ini defaultnya seperti ini. Terus gua udah kalau misal lo rubah-rubah segala macam, terus lo bisa save. Nanti lo bisa bikin sendiri kayak gua gini. Nah ini gua udah bikin sendiri Goose Keyboard for Resolve. Gua klik ini ya, ini punya gua. Terus mungkin nanti kalau misalkan lo pengen sama persis gitu ya, nanti mungkin akan gua ekspor keyboard gua di sini. Terus lo bisa import. Jadi sama persis kayak punya gue gini juga bisa nih. Ya cuman nanti akan gue taruh kalau pengen sama banget ya. Nah sekarang gue pengen nunjukin ada 4 di sini. 4 jenis cut yang akan gue kasih tahu ke kalian. Sebenarnya 5 ya, tambah 1 lah 5. Cuman di sini nggak ada shortcutnya di sini. Itu kayaknya bawaan deh. Nah pertama itu adalah razor. Kalau klik di sini nih, ini kan warna abu-abu muda ya, abu-abu nyala gini nih. Nah ini artinya dia udah keisi shortcutnya. Kalau yang hitam kayak gini nih kayak A, T, N. Nah ini berarti shortcutnya belum keisi. Kalau misalnya lu klik nih, nah di sini nggak ada kan commentsnya nih. Klik A misalnya nggak ada, sini N nggak ada, nih T nggak ada, karena dia belum ada. Kalau misalnya ini kayak key nih ada tuh, nih ada gitu. Terus kalau misalnya mau ngeliat shift apa gitu, klik shift terus shift apa misalnya shift D ada tuh. Kalau shift G nggak ada. Terus ini T ini nggak ada nih hitam nih. Terus shift K nih ada tuh. Sama nih kontrol juga sama gitu. Nih apa kontrol S berarti kan save project gitu. Kontrol A select all. Ini gue ini dulu. Kalau misal lu pengen tahu ini keyboard ini tombol ini shortcutnya apa, tinggal lu klik aja kayak gini kan. Lu klik aja dia akan muncul tuh apa namanya di sini. Nah sebaliknya kalau misalkan lu pengen tahu nih misalnya si razor nih shortcutnya apa sih. Nah lu caranya tinggal ke sini, lu ke all comments, klik lu ini biar muncul semuanya. Terus lu ke bagian search ini, klik misalnya razor. Nah dia akan muncul nih keystroke-nya itu R. Kalau misalnya lu mau ganti, lu klik dia, terus lu bisa tekan tombol apa misalnya lu mau ganti ke huruf T, tekan tombol T. Nah dia udah keganti, dia akan keganti ke huruf T. Terus lu save. Sekarang ini gue balikin dulu ke R ya untuk razor. Misalnya ini gua save gitu ya. Nah terus sekarang gua akan jelasin yang pertama satu ini huruf R, razor, terus yang E, trim N, terus W, trim start, sama yang key, start to playhead. Oke sekarang ini gua close dulu dan kita kembali ke azab Tuhan ya. Astagfirullah. Nah sekarang di sini gua akan nyontoin satu. Kalau misalnya lu biasa pakai ini apa blade ya. Blade ini kan C kalau nggak salah ya. Kalau lu ngecut biasa pakai blade, misalnya lu klik di sini, terus lu mau cut bagian mana? Misalnya bagian sini gitu. Atau nih gua Ctrl Z, lu ngecut bagian di playheadnya, klik gitu. Nah itu kan prosesnya 2 kali ya. Klik ini terus klik ini. Nah itu agak lama. Kalau misalnya pakai razor, ini kok nggak bisa ya. Oh ini gini dulu. Nah kalau misalnya pakai razor, lu tinggal arahin di mana lu mau ngecut. Misalnya playheadnya di bagian sini. Terus klik R. Nah dia langsung ngecut. Tapi hati-hati dia akan ngecut semua yang ada di bawah, semua yang ada di playheadnya ini segaris gitu. Jadi sampai bawah. Nah lu harus hati-hati di situ. Kalau misalkan lu cuma pengen ngecut bagian yang ini doang, misalnya bagian sini, klik dulu dianya. Nah diklik terus tekan tombol R, razor. Nah baru dia ngecut cuma si bagian teks ini doang. Nah ini gua Ctrl Z dulu.
Oke. Nah, itu razor. Yang kedua adalah trim. Trim yang pertama itu misalkan kalau gua taruh si playheadnya di sini atau mungkin di sini, gua pengen ngekat di bagian mana ya? Misalkan di bagian ini, kok hurufnya semua ya. Nah, misal di bagian sini nih atau di bagian sini, gua ngekat bagian sini nih. Terus gua pengen kalau misalnya pakai razor nih biasa lu klik dia terus ketik R gitu kan. Terus klik ini terus delete. Nah, gue pengen ngambil bagian ini doang nih. Itu kan lama tuh langkah-langkahnya. Ini gue Ctrl Z dulu. Kalau kita pakai trim, lu misalnya taruh di sini, terus ini gue klik, tekan tombol E. Nah, dia langsung ngepotong bagian sini. Jadi langsung kepotong, tinggal sisa yang sini doang. Itu huruf E. E itu trim. Tadi trim apa ya? Kalau E trim N. Nah, sekarang ini gue Ctrl Z dulu. Sekarang sebaliknya, misalkan gue pengen motong bagian yang sebelah sininya, yang sininya tetap ada, sebaliknya ya. Sekarang gue tekan tombol W atau trim start, tekan tombol W. Nah, dia akan ngepotong bagian sini, jadi sisa yang sebelah sini doang. Oke, nah sekarang contoh kasus berikutnya, yaitu yang huruf Q ya, start to playhead. Itu adalah misalkan ketika lu pengen ngekat bagian yang ini segini nih, tapi lu pengen si file yang ini itu ada di sini, langsung pindah ke sini. Jadi daripada misalkan gua kasih contoh nih ya, ini gua tarik ke sini dulu. Oke, kita akan main di sini sekarang. Nah, kayak gini misalnya ini gua cut kayak gini, atau kita bikin 3 gini ya. Nah, misalkan ini tulisannya apa sih? Oh, ini Tribagus U. Oke, misalkan lu pengen ngekat bagian sini, misal lu pengen segini doang nih ya, ngekat bagian sini, terus lu klik kayak gini. Kalau cara biasa nih ya, lu misalnya pakai razor kayak gini, terus dihapus gitu kan. Terus lu select semuanya, lu deketin lagi kayak gini. Nah, caranya kayak gitu tuh. Contoh kasusnya kayak gitu. Itu kan kelamaan nih. Ini Ctrl Z dulu. Terus atau pakai trim N kayak tadi misalnya, atau trim start. Ini bisa lu klik terus tekan tombol W. Nah, dia ngepotong. Setelah itu kan lu select lagi, geser lagi. Itu langkahnya kelamaan juga. Sekarang cara cepat adalah lu Ctrl Z dulu, tinggal lu klik, lu tekan tombol key. Nah, dia langsung ngepotong sekaligus dia nempel gitu, langsung snap ke klip yang ini. Jadi tetap ini nyatu semua gitu. Nah, udah ada 4 cara tadi ya. Ada lagi satu cara yang sering gua pakai juga. Ini adalah pakai tanda koma ya, tekan tanda koma sama tanda apa tuh yang di atas itu ya, yang panah gitu tuh. Nah, terkadang kita tuh butuh kayak misalkan di sini gua butuh yang sebelah ini, misalnya gue butuh yang sebelah sini nih. Ini dipotong 1 frame doang gitu. Misalnya nih gue tekan tanda panah kanan 1 frame nih ya, 1 frame doang. Ini kan kayak apa ya, butuh tingkat presisi yang tinggi kan kalau 1 frame kayak gini doang. Caranya kan biasanya lu mundur 1 frame kayak gini, terus lu klik, terus kalau misal lu mau potong doang kayak gini ya tekan tombol W, trim start gitu. Atau kalau lu pengen langsung nah ini lu langsung tempelin, lu tekan tombol key, start to playhead kayak gini. Nah ya kan, ini gua Ctrl Z dulu. Nah tapi gimana caranya kalau misalkan lu belum tahu apakah 1 frame, 2 frame, 3 frame. Kalau misalnya ternyata 2 frame kan lu ngulangi lagi caranya gitu, itu lama. Nah cara cepatnya adalah misalkan ini gua, ini gua geser dulu ya. Ini geser kayak gini. Oke. Nah caranya adalah tinggal ini lu arahin kursor ke sini sampai tanda panah seperti ini, terus lu klik, dia akan berubah jadi hijau. Tekan tombol koma ya, koma, ini koma yang tadi ya, koma, gua tekan tombol koma, nah dia maju 1 frame, terus 2 frame, 3 frame, 4 frame dan seterusnya gitu. Jadi bisa kayak gini. Atau sebaliknya kalau tekan tombol titik ya, yang tanda panah kayak gini nih, set gitu ya, tanda lebih dari ya. Gua tekan tombol itu, titik, nah titik, nah dia akan mundur maju nih ya. Pokoknya dia akan ke kanan 1 frame. Nah gitu. Jadi lu bisa ngelihat ntar kira-kira ini udah pas belum ya, 1 frame-nya ini kurang sebagai macam. Kalau udah tinggal lu satuin lagi baru gitu. Oke, nah kelihatannya simpel kayak gitu doang, tapi ketika lu ngerjain project kayak gini doang ya ini mah gampang. Cuman kalau misalkan nah seperti ini. Misalnya gua kayak gini yang banyak banget ini ngekat segala macam kayak gini. Wah, kalau lu nggak pakai cara yang cepat ya, ini gila bro, sampai lebaran juga nggak kelar kali. Oke bro, thank you udah nonton, gitu doang ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Tapi gue rasa ini hal yang penting banget buat editor untuk tahu shortcut tertentu ya. Dan akan gue bikin lagi nanti yang lain. Silakan request shortcut apa yang lu mungkin biasa lu pakai di
aplikasi lain di Premiere Pro, di After Effects. Nanti akan gue coba cari kira-kira apa yang sama ketika lo pakai di DaVinci Resolve, shortcut apa yang sering dipakai. Nanti gue akan bikin juga tutorial lainnya, shortcut lain yang udah gue temuin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.